Saudara, ketika Tuhan menyuruh kita memilih dan kita memilih mengikuti cara Tuhan, apakah saya dulu berpikir bahwa itu adalah semua langsung bagus, semua langsung baik. Tapi itu satu kenyataan yang tidak. Seperti Musa ketika Tuhan menyuruh dia dipilih untuk memimpin, untuk kembali ke Mesir, Musa diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan yang mungkin itu membuat dia kecewa. Tuhan, kalau engkau panggil saya, biasanya engkau akan kasih yang terbaik, yang menurut kita itu seperti langsung surga itu turun di muka bumi. Tapi kenyataannya tidak. Sama dengan yang saya alami, kendala-kendala sebagai seorang pengusaha tentu sangat lebih besar daripada kendala-kendala ketika saya melayani Tuhan. Nah, saudara pemirsa, apa yang menjadi konsep-konsep dalam dunia usaha itu sangat berbeda dengan konsep cara berpikir dunia. Cara berpikir dunia di dalam pengusaha itu bagaimana caranya untung sebanyak-banyaknya dengan jalan modal sedikit-dikitnya, sikut menyikut, bunuh membunuh, basmi membasmi. Tapi kalau kita sebagai seorang anak-anak Tuhan disuruh berbisnis, kita memakai konsep-konsep hati, di mana kita memperlihatkan sikap hati yang baik, sikap hati yang toleransi, sikap hati yang mengalah, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang saya dengar. Pengusaha-pengusaha Kristiani, pengusaha-pengusaha pengikut Kristus itu banyak kan tidak berhasil. Tidak seperti yang dialami oleh orang-orang yang saya lihat di sekitar saya. Dan ini yang membuat saya satu kali di dalam keputusasaan, di dalam satu titik di mana saya sudah mau menyerah. Dan di situ saya berpuasa beberapa hari, dan sampai detik yang terakhir Tuhan itu saya minta dengan cara yang sangat memaksa Tuhan, yaitu berpuasa 40 hari waktu itu. Dan apakah Tuhan menjawab? Ya, Tuhan menjawab saya dan berkata hanya dengan satu kata, apa yang ada padamu. Saya katakan, Tuhan, aku sudah gak punya apa-apa lagi kecuali aku mempercayai Engkau akan tolong saya. Dan yang kedua datang lagi suara, sama, apa yang ada padamu. Dan waktu itu saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa meminta satu pertolongan terhadap suami saya, terhadap siapapun kecuali kepada Engkau. Saya tahu Engkau akan tolong saya. Dan yang ketiga kali datang suara hal yang sama, apa yang ada padamu. Pemirsa, di sanalah saya belajar. Ketika kita makin banyak mendengar suara Tuhan, kita akan semakin mengerti konsep Allah. Saya sering mengatakan ketika saya dulu menjadi seorang hamba Tuhan kepada teman-teman pengusaha, segampang kita membalik telapak tangan kita, segampang itu Tuhan menolong kita. Pemirsa, waktu itu saya loncat ketika suara ketiga itu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya iman. Aku punya iman. Dan Tuhan katakan, gunakan itu. Dan saya mulai mempercayai dan saya berkata, utara, selatan, barat, timur, berkati perusahaan saya. Dan saya bangkit dan saya mulai melihat mujizat demi mujizat terjadi. Dan demikianlah saudara, kiranya ini menjadi satu bagian yang dapat kita mengerti bahwa Allah jika terlibat dalam segala sesuatu, Dia terlibat dengan cara yang sangat cepat di luar kemampuan manusia berpikir. Amin.